Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astuti Handoyo, peserta Latsar CPNS golongan 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Dalam video ini akan dijelaskan tentang rangkuman singkat dari materi yang berkaitan dengan aneka. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan aneka? Aneka itu sendiri adalah singkatan dari kumpulan nilai-nilai dasar PNS. Nah, apa saja nilai-nilai dasar PNS? Nilai-nilai dasar PNS diantaranya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, langsung saja mari kita bahas nilai dasar PNS yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun, pada kenyataannya, kedua hal tersebut memiliki arti dan konsep yang berbeda. Lalu apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban memenuhi tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadanya. Nah, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu selanjutnya, mari kita membahas tentang mekanisme akuntabilitas. Mekanisme ini sendiri dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi. Setiap organisasi biasanya memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Nah, setelah mengetahui teori dan konsep dari akuntabilitas, maka apa sih yang diharapkan dari seorang PNS? Berikut ini contoh dan penerapan akuntabilitas sebagai PNS. Yang pertama, PNS harus bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif dan juga kode etik yang berlaku. Lalu, PNS juga tidak mengganggu, menindas, atau bahkan mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Nah, jadi apa sih PNS yang akuntabel itu? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan juga melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu, selanjutnya mari kita masuk pada indikator berikutnya dari aneka, yaitu nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa cinta tanah air, ras, bahasa, dan suatu kesetiaan yang mendalam pada bangsanya sendiri, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sifat nasionalisme juga akan menumbuhkan sifat kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme ini juga berarti harus mengaktualisasikan nilai Pancasila sebagai nilai dasar dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih aktualisasi nilai Pancasila sebagai nilai dasar nasionalisme pada ASN dan kehidupan sehari-hari? Contoh aktualisasi nilai Pancasila sila pertama pada ASN adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sebagai ASN, kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan agama yang dia anut. Agama adalah hubungan pribadi antara manusia dan Tuhannya, sehingga kita harus memperlakukan dan membantu semua orang dengan sama rata tanpa memandang agama yang dianut. Lalu, masuk ke indikator aneka selanjutnya adalah etika publik.
Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis, namun juga kompetensi etika. Etika lebih sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika ini sebenarnya terkait dengan ajaran-ajaran moral dan aturan-aturan khusus sebagai standar tentang benar dan salah. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Kode etik ini dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat. Contoh aktualisasi nilai etika publik pada ASN adalah pemanfaatan sumber daya publik dan fasilitas yang diberikan negara, dan bagaimana menggunakan fasilitas yang diberikan semata-mata hanya untuk kepentingan dinas dan tidak menyalahgunakannya dengan menggunakannya untuk kepentingan di luar dinas. Nilai dasar PNS yang keempat adalah komitmen mutu. Mutu itu sendiri dapat diartikan sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan dan spesifikasi. Mutu ini dapat ditingkatkan dengan adanya upaya inovasi. Contoh aktualisasi komitmen mutu dalam pemerintahan adalah menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja apatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim dan budaya kerja unggul. Iklim dan budaya kerja unggul ini dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Nilai dasar PNS aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi adalah kegiatan merugikan negara yang merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Korupsi dapat terjadi karena adanya dua aspek, yaitu niat dan kesempatan. Secara individu, aspek yang dapat kita ubah agar terhindar dari korupsi adalah pada aspek niat, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, apa saja nilai-nilai dasar anti korupsi? Menurut KPK, nilai-nilai dasar anti korupsi terdiri dari 9 nilai, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Terdapat banyak jenis tindakan yang termasuk korupsi, yakni yang pertama, suap menyuap, lalu yang kedua, penggelapan dalam jabatan, yang ketiga, pemerasan, yang keempat, perbuatan curang, yang kelima, kerugian keuangan negara, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Kesimpulannya, kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Karena jika diri mempunyai prinsip yang baik dan dapat membentengi diri dari kesempatan korupsi, maka kita sudah menanamkan nilai anti korupsi pada diri kita sendiri. Baiklah, sekian video tentang nilai dasar PNS aneka. Saya Astuti Handoyo, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.